Sahabat BNN, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang terkait dengan program rehabilitasi yang ada di BNN. Jadi BNNP Sulawesi Selatan itu selain upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ada juga pemutusan jaringan yang dilakukan oleh bidang pemberantasan, ada bidang rehabilitasi juga, yaitu salah satu upaya untuk memulihkan bagi pecandu narkoba. Nah, terkait dengan itu perlu diberikan informasi-informasi yang jelas ke masyarakat. Jadi begitu, Pak Andi. Siap. Terkait layanan rehabilitasi ini, Pak, kebetulan beberapa waktu lalu di Sulawesi Selatan pada saat seleksi untuk calon kepala daerah terjadi beberapa permasalahan yang timbul dan mungkin menyebabkan beberapa pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, Pak. Nah, bagaimana nih Pak, tindak lanjutnya terkait polemik rehabilitasi kepada Ibu Hajia Suhartina? Oh ya, jadi pihak BNNP Sulawesi Selatan itu sebenarnya sudah menindaklanjuti dari awal September tahun 2024 itu kita sudah himbau melalui media sosial supaya yang bersangkutan itu mengikuti program rehabilitasi. Ini yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat sebenarnya. Jadi bahwa kalau terkait dengan adiksi tidak perlu malu karena itu adalah satu penyakit. Nah, karena setelah dihimbau untuk program rehabilitasi belum ikut, nah kemarin ini kita undang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 supaya ikut ke BNN untuk diasesmen. Kan hasil asesmennya itu nanti yang menentukan metode atau program rehabilitasi yang akan diterapkan kepada yang bersangkutan. Tetapi kemarin itu hanya diutus kuasa hukum. Jadi ini berbeda sebenarnya. Jadi ini kan bukan soal hukum yang harus yang bersangkutan yang di asesmen. Iya, jadi sesuai dengan hasil tesnya kemarin itu. Berarti sebenarnya ini lebih ke permintaan pribadi kalau yang bersangkutan merasa perlu untuk mengikuti rehabilitasi. Iya, secara moral sih sebenarnya sebagai pejabat publik harus memberikan contoh. Siap. Jadi ini sebenarnya polemik atau persepsi di masyarakat harus dikurangi karena persoalan kan ada dua sebenarnya terkait narkoba. Siap. Itu masyarakat itu takut. Siap. Jadi takut ditangkap lah, takut apa. Sebenarnya dia kan diperbudak itu. Nah, yang kedua adalah malu. Iya. Nah, ini yang kedua malu ini tidak perlu orang malu karena orang yang adiksi atau kecanduan narkoba itu adalah salah satu penyakit adiksi namanya. Siap. Jadi kalau dibiarkan itu tambah berlarut-larut dan tambah fatal, tambah rusak otak dan bisa berakibat pada kegilaan nanti. Siap. Karena itu saya kira di dunia ini tidak pernah ada orang yang bercita-cita untuk menjadi pecandu narkoba kan. Siap. Nah, kita ada BNNP dan sebenarnya institusi kesehatan untuk bisa membantu menjadi pulih kembali. Siap. Lantas Pak, kenapa baru kita mau lakukan panggilan pulang kepada yang bersangkutan? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa awal September kita sudah himbau. Siap. Bahwa sebaiknya mengikuti program rehabilitasi. Nah, kemarin ini kan masa kampanye kan. Siap. Jadi kita hindari itu karena jangan kita dikait-kaitkan dengan politik. Siap. Nah, setelah selesai program kampanye politik, nah kita kirim surat supaya datang untuk diasesmen sebagai tindak lanjut untuk upaya rehabilitasi itu. Karena untuk mengikuti program rehabilitasi harus diasesmen terlebih dahulu. Harus ditahu permasalahannya di mana. Siap. Iya, seperti itu. Kemudian Pak, ini kan masyarakat awam ini kan tidak bisa dihindari bahwa wacananya kita ini BNN itu mungkin bermain-main politik juga dalam permasalahan ini. Nah, bagaimana BNN menjawabnya, Pak? Ya, jadi saya kira BNN ada pada posisi netral ya. Jadi tidak ada dikait-kaitkan seperti yang di media sosial yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa dipolitisasi dan lain sebagainya. Tidak ada itu bermain-main hasil. Jadi
itu hasil yang dikeluarkan oleh, yang diumumkan oleh KPU itu adalah hasil yang dikeluarkan oleh 2 satker sebenarnya di lingkup BNN. Selain hasil yang dikeluarkan oleh BNNP Sulsel sendiri, nah itu kan kita konfirmasi ke Satker Laboratorium, Pusat Laboratorium BNN yang ada, salah satunya ada di Makassar. Nah itu di sana hasilnya sangat valid karena diuji melalui mesin. Nah saya kira kalau itu hasil itu tinggal Tuhan di atasnya. Siap. Kalau di dunia ini tidak ada yang bisa membantai itu. Mau dia pengadilankan juga tidak bisa karena itu sudah hasil yang. Jadi saya kira begitu sahabat BNN, saya himbau kembali bahwa undang-undang menjamin, Undang-Undang 35 itu pasal 54 menjamin bahwa pecandu narkoba itu wajib direhabilitasi. Jadi jangan takut, jangan juga malu. Ya, ada peraturan pemerintah nomor 25 yang lainnya itu menjamin juga bahwa jika pecandu narkoba melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor, ke BNN maupun ke rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, itu dilindungi undang-undang, tidak dipidana melainkan direhabilitasi.